saya teliti iri dan dengki. Kenapa harus menghindari iri dan dengki? Ternyata sifat ini adalah sifat iblis. Khalaqal insana min salsalin kal fakhor wa khalaqal janna min marijim min nar. Jadi jin, iblis merasa lebih tinggi dari manusia. Lalu setelah iri dia menjadi pembangkang dan sombong. Ini bahaya. Dan ternyata dunia ini sampai saat ini kita duduk di tempat ini tidak pernah aman dari iri dan dengki. Yang paling dahsyat adalah iri dengki daripada kaum Yahudi yang sekarang disebut Zionis. Mereka dengki dengan umat Islam. Mereka rekayasa semua yang bisa menjatuhkan Islam. Dia bayar orang-orang untuk mendengki Islam. Kemarin salah satu pendengki Islam, Charlie Kirk, dibunuh di Amerika. Dia adalah salah seorang pendukung Donald Trump yang fanatik. Dalam beberapa bicaranya dia tidak ingin mendengar adzan. Dia ingin agar umat Islam tidak ada di Amerika. Saat dia berbicara di universitas di Utah, Amerika Serikat, mengalahkan orasi, ditembak dari jarak jauh sekitar 120 meter, langsung mengenai lehernya, jatuh, mati. Ini didikan Yahudi, disuruh membenci Islam. Siapa pembunuhnya? Orang akan mencari, pasti ini orang Islam. Ternyata siapa pembunuhnya? Anak muda yang memang berada di negara bagian Utah itu, sedangkan agamanya adalah Kristen, bukan orang Islam. Allah menunjukkan para pembenci Islam ini mendapat takdirnya dan tidak mendengar adzan selamanya. Orang Yahudi mendidik anak-anak muda di Israel untuk membenci orang Arab, membenci orang Kristen juga. Jadi kalau orang Kristen membela orang Yahudi, itu adalah salah, karena dia hanya berpedoman pada Bible Scofield yang isinya adalah bohong belaka. Orang-orang Kristen kalau di Yerusalem kadang dilempari batu dan diludahi oleh orang Yahudi, saking bencinya. Inilah kedengkian yang makin hari makin membuat dunia kacau karena hasad. Begitu dahsyatnya hasad, apalagi diturunkan kepada anak cucu, kepada masyarakat, kepada organisasinya untuk membenci. Sadar tidak sadar kita memilikinya. Kadang kita mendengki orang. Setiap ada hasad dalam hati, hilangkan. Setiap ada iri dalam hati, hilangkan. Karena kalau kita simpan, berarti Anda telah berteman dengan iblis, di mana iblis adalah pemberontak Allah. Apa penyebab dari iri? Karena iri adalah ketidaksukaan terhadap rahmat Allah yang diberikan atau kelebihan yang diberikan kepada orang lain. Orang iri dan dengki itu adalah orang yang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malar muka semaos torjukan semer saaki kong langkong pendiri masjid yayasan pesantren Kapancin Gak Dinto kinginga syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya nengi dalam kaudian dunya Gak Dinto kong langkong syafaat udma baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi eyare kiamat, amin ya rabbal alamin. Para rabu, para jemaah hadirin hadirat sepetan gola muljaki, seterus epon kika dinto mau'idah hasanah hikmah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sampai aki sarang salarepon semulja Insinyur Kiai Haji Ahsani Takwimi Bahauddin lanjutaki kalaban pamausan doa barokah. Para rabu sepeton gaula muljaki kalaban pamausan doa deki
arupaaki penutup dari acara Kak Dinto. Betan kaula selaku penata acara nyoona saporah sisobung batas epon dalam totor besah sekorang suntuk mengkudak pangkelian ajunan stage. Betan kaula nyoona saporah sisobung batas epon de selerepon semulja Insinyur Kiai Haji Ahsani Takwimi Bahauddin Abdina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harizun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu undangan semolja, para alim ulama, saudara, famili, tetangga, para santri, para jamaah Masjid Kak Dinto, para ustadz Al-Azhar yang saya cintai, dan seluruh undangan yang hadir pada malam ini. Acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah acara rutin yang diwariskan oleh ayah saya almarhum Kiai Haji Bahauddin Mutahari. Biasanya penyelenggaraannya itu pindah-pindah dari rumah santrinya si A, si B setiap tahun. Jadi tidak hanya di masjid ini, tapi di rumah santri-santrinya. Suatu hari kalau saya ingat, ayah saya berkata kepada saya, kamu belajar baca tiba sama Mak Nawir. Nah, Pak Nawir ini tetangga dulu. Maka dipanggillah Pak Nawir, saya suruh baca tiba, belajar baca tiba. Entah mengapa saya disuruh belajar baca tiba di saat saya masih kelas 6 SD waktu itu. Ternyata setiap ada Maulid Nabi, saya disuruh baca tiba. Saya suruh baca tiba. Nah, ini menunjukkan bahwa ayah saya supaya saya mencintai Rasulullah, supaya saya mencintai Rasulullah. Oleh sebab itulah maka Maulid Nabi ini diselenggarakan di masjid ini dengan mengundang beberapa famili dan jamaah masjid. Kita tidak gembar-gembor mengundang jemaah yang banyak, cukup jemaah masjid, tetangga, famili, dan orang-orang yang memang sering berjamaah di masjid ini, serta santri-santri beliau, santri-santri yang masih ada dan memang istiqomah sholat di masjid ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini atas izin Allah. Maka syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kesehatan, memberikan kesempatan, memberikan waktu
untuk hadir pada malam ini. Di dalam sebuah ceramah almarhum ayah saya, Kiai Haji Baudin Mutahari, sebab saya mengingat beberapa ceramah-ceramah beliau, salah satu yang mengiang-ngiang selalu di dalam benak saya adalah waktu itu saya masih kecil, mungkin kelas 5 SD, mungkin 4 SD. Di saat selesai tarawih, sholat tarawih, ada ceramah, beliau mengatakan, hindarilah sifat-sifat iri, dengki, tamak, loba, rakus, sombong, kikir, berikeng. Saya sampai hafal sampai saat ini, karena itu selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Saya masih kecil, saya tidak tahu apa itu iri, saya tidak tahu apa itu dengki, karena saya sibuk dengan bermain dan bermain saat itu. Setelah dewasa, saya pelajari kata-kata ayah saya itu. Ternyata memang itu kata-kata yang dilarang oleh Al-Quran. Kalimat-kalimat itu adalah sifat-sifat yang jauh dari sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pelajari lagi, sifat apa ini? Kalau sifat-sifat ini saya urut, maka saya hanya ambil yang di depan saja karena akan panjang. Saya teliti iri dan dengki. Kebetulan saya memang tidak punya iri dan dengki. Saya berusaha untuk tidak iri dan dengki karena ayah saya melarang itu. Dan saya ingat itu betul. Iri dan dengki. Kenapa harus menghindari iri dan dengki? Ternyata sifat ini adalah sifat iblis. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Karena iri. Itu. Jadi ini sifatnya iblis, iri dia. Menolak perintah Allah karena iri. Saya diciptakan dari api sementara manusia dari tanah. Dan disebutkan memang di dalam surat Ar-Rahman ayat 14, khalaqal insana min salsalin kal fakhor wa halaqal janna min marijim minar. Jadi manusia diciptakan dari tembikar, tanah tembikar, sedangkan jin diciptakan dari api. Jadi jin, iblis merasa lebih tinggi dari manusia. Iri dia kepada manusia. Lalu setelah iri dia menjadi pembangkang dan sombong. Ini bahaya. Dan ternyata dunia ini sampai saat ini kita duduk di tempat ini tidak pernah aman dari iri dan dengki. Tidak pernah aman. Yang paling dahsyat adalah iri dengki daripada kaum Yahudi yang sekarang disebut Zionis. Mereka dengki dengan umat Islam. Mereka rekayasa semua yang bisa menjatuhkan Islam. Dia bayar orang-orang untuk mendengki Islam. Kemarin salah satu pendengki Islam, Charlie Kirk, dibunuh di Amerika. Dia adalah salah seorang pendukung Donald Trump yang fanatik. Dalam beberapa bicaranya, dia tidak ingin mendengar adzan. Dia ingin agar umat Islam tidak ada di Amerika. Saat dia berbicara di universitas di Utah, Amerika Serikat,
mengalahkan orasi, ditembak dari jarak jauh sekitar 120 meter, langsung mengenai lehernya, jatuh, mati. Ini didikan Yahudi, disuruh membenci Islam. Siapa pembunuhnya? Orang akan mencari, pasti ini orang Islam, pasti ini orang Islam. Ternyata siapa pembunuhnya? Anak muda yang memang berada di negara bagian Utah itu, sedangkan agamanya adalah Kristen, bukan orang Islam. Jadi Allah menunjukkan para pembenci Islam ini mendapat takdirnya dan tidak mendengar adzan selamanya. Memang Donald Trump marah karena dia salah satu pemuda pendukung Donald Trump. Orang Yahudi itu mendidik anak-anaknya, mendidik anak-anak muda di Israel untuk membenci orang Arab, membenci orang Arab. Itu dididik. Membenci orang Kristen juga. Jadi kalau orang Kristen membela orang Yahudi, itu adalah salah, karena dia hanya berpedoman pada Bible Scofield yang isinya adalah bohong belaka. Orang-orang Kristen kalau di Yerusalem kadang dilempari batu dan diludahi oleh orang Yahudi, saking bencinya. Inilah kedengkian yang makin hari makin membuat dunia kacau, karena hasad, kedengkian. Begitu dahsyatnya hasad, apalagi diturunkan kepada anak cucu, kepada masyarakat, kepada organisasinya untuk membenci. Sadar tidak sadar, kita memilikinya. Sadar tidak sadar, kita memilikinya. Kadang kita mendengki orang. Ireng, pernah sampean dengki ke orang? Pasti punya. Pernah iri ke orang lain? Pasti punya. Ya, ini sejarahnya memang seperti itu manusia. Karena iblis sudah bilang bahwa saya akan menggoda manusia sampai dia ikut saya, menjadi pendengki juga. Ini. Jadi kalau ada sifat-sifat itu yang melekat di hati kita saat ini, itu sebenarnya iblis. Iblis. Ini saya harus betul-betul menyampaikan supaya kita berhati-hati dengan kedengkian ini. Mestinya kita ikut Allah, tetapi kita membela iblis dengan kedengkian. Oleh sebab itu Israel dan negara-negara Arab selalu tidak sinkron. Karena otak dari segala kekisruhan di Jazirah Arab itu adalah Yahudi, Zionis, yang agresor, yang dilatar belakangi oleh sifat hasad tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dahsyat. Jadi kalau kita mau mengikuti jiwa Rasulullah, setiap ada hasad dalam hati, hilangkan. Setiap ada iri dalam hati, hilangkan. Karena kalau kita simpan, berarti Anda telah berteman dengan iblis, di mana iblis adalah pemberontak Allah. Jadi kalau kita ikut iblis, kita berontak kepada Allah. Apa penyebab dari iri? Karena iri adalah ketidaksukaan terhadap rahmat Allah yang diberikan atau kelebihan yang diberikan kepada orang lain. Tidak suka. Ada orang lebih kaya, iri. Ada orang begini, iri. Iri dalam hati, iri positif boleh. Iri karena ingin lebih pintar,
Tetapi kalau iri negatif, ini sangat berbahaya. Iri dalam hati, kalau dilontarkan namanya dengki. Ya, kalau iri itu ada di dalam hati, kalau disampaikan kepada orang lain, orang itu begini, orang itu begini, orang itu dengki. Disebarluaskan lagi, itu dengki. Nah, dengki ini adalah bagian dari sifat iblis yang kita pelihara. Bagaimana Anda bersujud pada Allah? Bagaimana Anda Allahu Akbar sholat, sementara di hati kita ada sifat iblis melekat. Tak dapat sampai jengah. Jadi caranya Kak itu, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, saya melihat bahwasanya kita ini memang ingin dikuasai oleh iblis. Sumpah iblis pertama mengena kepada putranya Nabi Adam, namanya Qabil dan Habil. Pembunuhan pertama kali di dunia itu terjadi adalah putranya Nabi Adam, Habil dan Qabil, berbunuh-bunuhan. Kena nih, kata si iblis, kena. Jadi keturunan Nabi Adam kena tipu daya iblis, berlanjut kepada nabi-nabi yang lain, kepada manusia keturunan yang lain, maka diturunlah beberapa rasul terus menerus, gak habis-habis, tetap saja iblis terus masuk. Apalagi yang namanya Yahudi, mereka bunuh para nabi. Nabi Isa yang disebut Yesus juga mereka bunuh, walaupun bukan Nabi Isa yang dibunuh, tapi niat untuk membunuh itu terjadi pada kebanyakan orang-orang Yahudi. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita mau menjadi hamba Allah, kalau kita menjadi seorang yang memang dicintai Allah, salah satu dari nasihat Kiai Haji Bahauddin Mutahari itu menghindari iri dan dengki. Dua saja ini sulit, apalagi 8 tadi yang saya sebutkan. Dua saja sulit. Semua yang terjadi dari iri dengki ini masalah dunia. Masalah dunia. Ada lagi terjadi pada Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya benci. Kisah-kisah yang lain menunjukkan betapa kedengkian ini begitu dahsyat di dunia ini untuk menghancurkan sesama manusia. Padahal Rasul Muhammad SAW di dalam surat At-Taubah tadi dinyatakan bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin dia raufur rahim. Allah memberi kalimat rauf. Rauf ini artinya kasih sayangnya sangat luas. Kasih sayangnya sangat luas. Tutima Nabi panjenengan beten kaula ingin mengikuti jejak Rasul, jadilah seorang yang rauf terhadap orang-orang mukmin, berkasih sayang tanpa batas, menyayangi tanpa batas, menghilangkan tadi yang saya sebutkan sebelumnya, hilangkan itu. Itulah Rasulullah Muhammad SAW, bahwa beliau tidak mempunyai sifat-sifat yang Kiai Haji Bahauddin Mutahari tadi sebutkan. Setelah saya teliti, ini nggak ada dan memang menentang Al-Quran.
Karena apa, Bapak Ibu yang saya hormati? Iri dengki ini sama dengan melawan Rob, ya, melawan Allah. Orang iri dan dengki itu sama dengan melawan Allah. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada si A dengan sekian, qadarnya sekian, kepada si B sekian, kepada si C, dia beri jabatan si A, beri jabatan si B, dia tidak kasih jabatan kepada si C. Itu hak Allah. Tapi kita yang iri. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah kasih kerajaan yang Allah suka pada orang-orang yang Ia suka. Allah muliakan kepada orang-orang yang Allah suka, lalu Allah cabut kemuliaan itu. Itu hak Allah. Kenapa kita yang iri? Jadi orang iri dan dengki itu adalah orang yang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan iblis. Kenapa Allah, engkau ciptakan dia dari tanah, kok aku suruh sujud? Itu hak prerogatif Allah yang dilawan oleh iblis. Allah yang ngasih itu dari tanah. Dalam kasarnya, tahu apa tika, gitu kan? Tahu apa tika? Saya ciptakan mau dari tanah, kayak mau dari air, mau dari api, tapi dia nyeloteh si iblis ini. Kenapa dari tanah? Pandangannya iblis tanah lebih rendah daripada api. Itu orang bodohnya iblis. Pengetahuannya rendah tapi udah ngomong duluan. Oleh sebab itu orang-orang yang sami'na wa ta'na itu adalah orang-orang para rasul yang menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang Islam, menerima semua yang ditakdirkan Allah. Bukan berarti tidak boleh kaya, bukan berarti tidak boleh pintar, bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Bukan itu maksudnya. Takdir Allah itu menerima Anda dilahirkan sebagai laki-laki, dilahirkan sebagai perempuan, sudah. Jangan yang laki-laki ingin jadi perempuan, yang perempuan jadi ingin laki-laki. Transgender. Terima takdirnya. Tetapi kalau iri, si A kok begini, si B kok sebegini, diputer-puter nggak habis-habis. Padahal Allah sudah menjelaskan, Allah kasih kerajaan kepada siapa yang Ia suka, Ia mau. Dia turunkan kerajaan itu, Dia hilangkan kerajaan itu kepada yang siapa mau. Dia muliakan, angkat orang menurut yang Allah mau. Dia ambil kemuliaan itu menurut yang Allah mau. Lalu kenapa kita yang iri? Kan nggak masuk akal. Berarti kebodohan ini yang ditiupkan oleh iblis sampai detik ini. Sampai detik ini. Nah, ini pencerahan yang saya berikan kepada bapak-bapak ibu sekalian, agar kiranya kita setiap saat berupaya untuk menghapus, mendilit, lalu memberikan kasih sayang. Juga sombong. Itu ayah saya memberikan larang untuk sombong. Mun samangken nika justru tahu kan, selokna 1 2 3 4 5. Seluruh jarinya bodoh selokna. Tak oning men kamar kecil bagaimana itu? Kalau alung buang besar. Semua dipakai dengan sombongnya.
Yang perempuan semua kalung dipakai 100 gram, 200, 500, 5 kilo sampai jelena bungkok. Karena berak musuh kalung. Sepatunya haknya tinggi, tapi tinggi ada. Tiwana jalan dari kento. Ini yang sekarang, padahal ajaran Rasulullah bukan seperti itu. Rasulullah telah menunjukkan ketika ada orang yang pakaiannya sampai ke tanah, kata Rasulullah, ini sudah masuk surga ini. Ya karena sombong. Dia ingin tahu bahwa saya paling kaya, maka kainnya dipanjangkan sampai menyeret tanah di belakangnya. Abu Bakar bilang, berarti saya juga ya Rasulullah. Enggak, kamu bukan golongan itu. Jadi ada golongan-golongan yang memang menampakkan kekayaannya, menampakkan hartanya untuk ria dan sombong. Ini yang dilarang oleh Rasulullah. Ini dilarang. Ada seperti siapa anggota DPR yang udah dijarah rumahnya, Ahmad Sahroni itu, arlojinya 5 miliar, 12 miliar, ditunjukkan kepada orang-orang, ini 12 miliar, kata yang nanya, wah ini 7 miliar, 5 miliar gua beli 10 biji, katanya gitu. 5 miliar dia beli 10 biji kalau ada. Sombong. Jadi media sosial bisa jadi media yang untuk menyombongkan diri juga ya. Bukan hanya dalam berpakaian atau apa. Media sosial juga sering mengupload hal-hal yang hedonisme ya sekarang. Ini yang terjadi. Dan ini umat Muhammad. Ini umat Muhammad. Oleh sebab itu mari kita camkan apa yang dikatakan oleh almarhum ayah saya itu. Hindari iri, dengki, tamak, loba, rakus, sombong, kikir, berikeng. Berikeng ini lebih parah dari kikir. Lebih parah dari kikir, berikeng. Nah ini Ma'asyiral muslimin yang saya cintai, apa yang membuat umat Islam kadang maju mundur karena ini. Orang tidak iri, tidak dengki saat ini tersingkirkan. Orang jujur tersingkirkan. Orang berprestasi tersingkirkan karena kalah dengan iri dan dengki tadi. Tersingkirkan. Karena yang iri dan dengki lebih pintar berbicara, sehingga kadang tidak sadar, akhirnya diingatkan oleh Allah, rumahnya dijarah. Rumahnya dijarah. Yang dicari ijazahnya Jokowi, yang didapat ijazahnya Sahroni. Ini akhirnya seperti itu kondisi negara. Jadi mari dalam forum Maulid Nabi ini, terutama untuk diri saya sendiri, untuk selalu waspada dengan bisikan-bisikan iblis ini. Oleh karenanya Allah menurunkan surat Al-Falaq. Surat ini perlindungan dari keburukan. Utamanya adalah hasad. Sampai Allah menurunkan ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari hasad. Coba, sampai Allah menurunkan ayat perlindungan untuk melindungi kita dari keburukan hasad ini, iri dengki ini. Sampai seperti itu Allah. Hasad.
Jadi Allah tahu bahwa manusia ini nanti akan menjadi manusia-manusia yang hasad, iri dengki. Allah tahu. Sampai Allah menurunkan surat Al-Falaq ini. Jadi kalau sudah Allah melindungi umatnya yang membaca surat ini, maka orang yang dengki, yang hasad akan berhadapan dengan Allah. Ini tengate di mana Nabi kita hasad kepada orang lain, taruhlah kepada si A, lalu si A membaca Al-Falaq untuk melindungi dari hasad kita, maka kita urusannya dengan Allah, bukan dengan orang tersebut. Hati-hati hasad ini, urusannya dengan Allah. Karena orang ini sudah berlindung kepada Allah dengan surat Al-Falaq tadi. Jadi kita oleh sebab itu tolong hasad ini disingkirkan, agar doanya orang yang kita hasadi itu tidak jatuh kepada kita. Ini doanya orang-orang yang kena kedengkian itu, langsung Allah yang akan melindungi. Makanya ini disebut surat perlindungan. Jadi kalau orang membaca surat ini lalu orang tadi hasad, lalu kita membaca surat ini, maka perlindungannya Allah, maka orang yang hasad tadi urusannya dengan Allah, baik dunia maupun akhirat, urusannya dengan Allah. Maka tidak pantas rasanya kalau Allah mengajarkan surat Al-Falaq lalu kita juga melaksanakan hasad. Bagaimana? Kontradiksi. Allah mengajarkan surat berlindung dari hasad, dari iri dan dengki, sementara kita melakukan iri dan dengki, bertentangan. Maka urusannya kita dengan Allah, walaupun kita seorang muslim, tetap urusannya dengan Allah langsung, tidak urusan dengan orang yang kita iri dengki tadi. Ini pesan dari surat Al-Falaq. Syarri, keburukan. Jadi Allah menyebut bahwa hasad itu adalah keburukan. Mau kita melakukan sebuah keburukan? Maukah kita melakukan keburukan yang tidak diperkenankan oleh Allah? Tentu tidak. Oleh sebab itu hindari hasad. Kalau tidak dihindari, berarti Anda memang membuka diri untuk berurusan dengan Allah. Karena keburukan yang Allah larang tetap kita lakukan. Artinya kita berteman dengan iblis. Nah ini hati-hati Pak. Nggak terasa kadang-kadang kok. Tahu-tahu dengki, nggak terasa. Tahu-tahu dengki. Terus begitu kita coba lawan terus. Jangan iri, jangan iri. Kalau iri datang jangan. Pergilah kamu iri. Kita dengki sama seseorang. Pergilah kamu. Allah tidak berkenan kamu hadir di dalam hatiku. Allah tidak berkenan aku untuk berurusan dengan Allah dengan masalah-masalah yang iblis, sifat-sifatnya iblis berada di dalam diri kita. Itu Bapak-bapak Ibu sekalian, mengapa Rasulullah menghindari hasad ini. Beliau kalau mau tidur selalu membaca Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas, An-Nas, itu surat perlindungan. Karena ada dari sebagian manusia memang punya sifat seperti itu, baik non-muslim maupun orang muslim. Ada di dalam Al-Quran di mana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nas ayat 32, bahwasanya jangan kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain.
Karena bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini larangan Allah. Jangan iri hati. Coba dicek di surat An-Nisa ayat 32. Lalu iri hati yang dilakukan orang-orang non-muslim, Allah juga ingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 109, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Jadi dengkinya itu timbul pada diri sendiri, tahu-tahu timbul. Dia ingin orang-orang Islam ini masuk semua ke Yahudi, ke Kristen lagi. Orang-orang kafir itu ingin, karena dengki. Makanya orang-orang non-muslim yang dengki kepada umat Islam biasanya udah nggak masuk nalar, pikirannya nggak masuk nalar. Tapi bagi yang mereka punya nalar, masuk Islam gitu. Sebagian hadis yang melarang tentang hasad, riwayat Abu Daud misalnya, jauhilah hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ini riwayat Abu Daud. Jadi hasad itu memakan kebaikan. Sebanyak apa kebaikan yang kita lakukan akan habis seperti dibakar, dimakan api. Seperti kayu bakar. Kayu bakar itu kan kalau di api makin lama makin habis jadi abu. Ini hadis sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Di dalam hadis Muslim juga, jangan kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan paling memutuskan hubungan silaturahmi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini Rasulullah bersabda di dalam riwayat Muslim. Kurang lagi ada riwayat Bukhari, tidak berkumpul dalam hati seorang hamba yang beriman antara iman dan hasad. Jadi orang beriman dan orang hasad ini tidak akan pernah berkumpul, karena memang beda dimensi, beda frekuensi, tidak akan kumpul. Nah, dari ayat yang saya sampaikan, dari hadis yang saya sampaikan, masihkah kita akan memelihara hasad? Memang tidak sengaja kadang-kadang Bapak Ibu, ada di jalan, ada di mana saja kadang kita, orang ini, tapi itu luapan emosi. Tapi kalau sampai mendengki itu yang bahaya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana caranya supaya hasad ini hilang dari diri kita? Banyaklah istighfar, perbanyak istighfar, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi untuk menenangkan apa yang menjadi kedengkian dalam hati. Karena bersalawat kepada Nabi akan menenangkan pikiran kita, hati akan menjadi tenang. Sedangkan beristighfar, Allah akan menurunkan hujan. Menurunkan hujan dalam artian kesejukan yang akan bisa menambah kelimpahan rezeki, menambah kelimpahan keturunan dan segala sesuatu. Yang keempat, berpikirlah positif. Berpikir positif. Jadi kita harus punya sedikit memuji orang lain. Jangan suka mencela orang lain. Puji orang lain. Hebat loh kamu itu. Ya, makanya saya kepada santri-santri saya bilang, kamu hebat. Jadi ucapan positif. Siapapun hebat, luar biasa kamu.
Jangan dicela. Jangan dicela. Hebat kamu. Mengapa ini penting? Karena aura ucapan-ucapan positif itu akan membawa frekuensi resonansi kepada diri kita ini yang berbeda apabila kita mengatakan kata-kata yang negatif. Kata-kata negatif walaupun dilontarkan untuk orang lain, tapi efeknya adalah kepada diri kita sendiri. Jahat kamu, kurang ajar kamu. Jangan keluarkan kata-kata ini dari mulut kita. Keluarkan kata-kata yang positif. Luar biasa kamu, hebat kamu itu. Walaupun dalam hati kita nggak sesuai. Walaupun itu. Waktu saya di Amerika, orang-orang selalu nyapa, "What's up man? Apa kabar man? Bagus." Bagus, selalu begitu. Sering nanya kabarnya apa? Apakah maksudnya what's up apa nih yang sekarang? Bagus deh kita hari ini. Selalu positif. Gitu? Nah, orang Islam selalu begini. Yang saya mau itu begini. Cobalah berbicara yang positif saja kepada orang lain. Walaupun kesannya negatif, wah enggak, sampean hebat. Alam. Begitu kepada anak-anak kita, alam. Walaupun kita kalau enggak berkenan. Itu menghindari hasad. Nanti hati kita akan beda. Ghibahna beda. Daripada kita, kamu ini nak, saya belenger, males, gitu kan. Misal, atau pada orang lain, ya situ, napa, nah situ, kan gitu kalau orang Sumenep gitu kan. Napa situ tak tahu apa-apa, gitu kan. Coba rubah, wah hebat situ, luar biasa. Selesai. Hebat situ, hebat. Walaupun kita agak kurang berkenan misalnya, ya udah ucapkan bagus, hebat. Coba biasakan. Itu sedikit demi sedikit menghilangkan kedengkian, sedikit demi sedikit. Ya, itu salah satu caranya yang bisa kita lakukan, dan Nabi Muhammad pun selalu seperti itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kalau saya cerita banyak sekali keajaiban-keajaiban Rasulullah yang waktunya tidak cukup. Namun demikian, apa yang saya sampaikan sekelumit ini mudah-mudahan menjadi sedikit pencerahan supaya kita ini terhindar dari hasad. Bukan saya yang melarang untuk hasad, silahkan hasad. Tapi Al-Quran yang melarang, Rasulullah yang melarang melalui hadis yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau jamaah masjid pesantren semuanya berpikiran positif, tidak punya hasad, insya Allah doanya cepat terkabul. Iya, karena kita mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, bukan mengikuti iblis. Sadar tidak sadar kita memang mengikuti iblis. Nah, ini makanya saya ingatkan. Dan ini hasil evaluasi saya sendiri setelah mendengar ceramah ayah saya. Mengapa ayah saya bilang untuk menghindari iri, dengki, tamak, loba, rakus, sombong, kikir, berikeng. Ada maksudnya. Beliau orang pintar. Beliau ulama besar. Tetapi ada kata-kata yang perlu saya terjemahkan untuk kehidupan ini. Bukan kata-kata biasa ini, tapi memang kata-kata yang memang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, maka saya berharap untuk saya sendiri untuk menghindar dari sifat-sifat itu. Saya berharap pada diri sendiri terus menerus mengevaluasi diri, terus menerus. Dan mungkin santri-santri yang lama juga tahu bagaimana ayah saya, perangainya, tingkah lakunya. Saya tahu semuanya. Dan saya hidup dengan beliau begitu dekat. Tidur pun bersama kadang. Tahu betul, berkata beliau tidak punya rasa hasad sama sekali. Tidak punya.
Mari kita ikuti beliau. Siapa lagi yang kita akan ikuti selain Allah, Rasulullah dan para ulama ini? Mari kita ikuti para ulama, guru kita semua untuk meninggalkan hasad tadi. Saka dinto dari peten kaula nyona maaf mantera tetia kaperkatan dak kapat dengan sangat teti berkata beni berak bungkosan nggak dinto berkata juga ilmu, sehingga ilmu saya sangat rendah dan standar ini yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan akan mengguncang hati kita sehingga membuat ada perubahan dalam diri kita. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil afwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya Allah, berikanlah syafaat Rasulullah kepada kami semua. Berilah kami keselamatan, bersihkan hati kami dari rasa hasad, bersihkan hati kami dari rasa iri dan dengki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkati hidup hamba, ampuni hamba, ampuni suami istri hamba, ampuni anak-anak hamba, ampuni seluruh umat muslim di dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang membolak-balikkan hati, kembalikan kami kepadamu kala dengan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pak Mulja sateja sakak dinto biaos dari peten kaula salah lopot nyoona sapora. Saya enggak jak lupa asana, jak cecer. Deki pas saya lagi panitia hasad boleh ka panitia padahal lupa tak ikiba. Engki Bapak Ibu sateja sakalangkong ngireng moga-moga selamat sampai compok Bang Cabang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.